Dah. Oke. Ya, oke, kita mulai. Nah, di semester 2 kita mau belajar sesuatu yang lebih simpel ya daripada semester 1. Kemarin semester 1 banyak yang istilahnya mengeluh karena harus ada Corel Draw di rumah gitu ya, harus di laptop. Nah, sekarang kita mau belajar aplikasi desain yang lebih ringan, lebih mudah, bisa di HP, dan hasilnya juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Saya pakai, Pak Gandhi, Bu Siska, Bu Ira di sekolah juga menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi kalau kalian setiap hari mungkin lihat statusnya Miss Ira atau mungkin guru-guru yang lain, bahkan yang kemarin kalian lihat itu adalah gambar atau status tentang vaksinasi, gitu ya. Ada ya, kalau kita buka di statusnya guru-guru di sekolah, itu pasti seperti ini. Ini kan, ya status tentang vaksin. Nah, status-status ini, baik itu ayat dan sebagainya, itu dibuat pakai aplikasi yang namanya Canva. Mungkin pernah dengar ya, aplikasi Canva, itu ada aplikasinya di Play Store, di Android, ataupun bisa kalau kamu buka browser lalu mengetik canva.com. Ya, di sana aplikasi digunakan untuk macam-macam sebenarnya, nggak cuma buat membuat status, tapi ternyata nanti akan ada bermacam-macam. Nah, saya akan share screen, saya akan tampilkan tampilan awal dari Canva, dari paling awal gitu ya. Oke, ini saya kembalikan ke Google dulu. Nah, yang saya contohkan di sini adalah Canva yang versi website gitu ya, bukan Canva yang versi di HP. Nanti di HP akan saya tunjukkan sekilas, nanti tampilannya pun mirip, enggak terlalu berbeda, cuman beda letak menu-menunya saja. Oke, jadi untuk membuka Canva, tampilan awal kita biasanya kan kalau buka browser itu ketemunya Google ya, Google seperti ini, lalu kita ketik Canva, pakai C ya, bukan pakai K, Canva, lalu di enter, lalu pilih yang paling atas ini, canva.com, yang paling atas. Nah, syarat untuk menggunakan Canva adalah kita membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk Canva itu bisa kita menggunakan beberapa macam akun ya. Contoh ini misalkan, ini saya keluarkan dulu, ya. Nah, canva.com itu tampilan awalnya seperti ini, sebentar agak lama internetnya. Nggak mau keluar ini. What will you design? Nah, seperti ini ya tampilannya. Di ujung kanan atas, sini ada otomatis loginnya. Nah, di kanan atas ini ada dua tombol yaitu login dan sign up. Ini punya saya auto login ke sini, ke akun belajar. Bentar, kita coba keluar lagi. Nah, waktu kita mau login, nah, ya, kita tidak perlu sign up ya. Kita biasanya di HP ataupun di laptop itu kan sudah punya akun Google, akun Gmail. Nah, kita bisa langsung login pakai akun Google, atau kalau yang punya Facebook juga boleh login pakai akun Facebook, yang pakai Apple bisa pakai Apple ID, gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan login dengan Google. Ya, jadi yang hampir semua perangkat itu ada adalah Google, Gmail, maka saya akan login dengan Google. Ini saya klik.
maka akan ditampilkan akun-akun Gmail yang ada di laptop atau di HP-mu. Nah, di sini kebetulan sudah ada satu, ini akun belajar, akun saya, ini saya klik. Kemudian kalau karena saya sudah login maka tidak diminta password. Tapi kalau misalkan nanti kalian belum login, pasti setelah memilih akun akan diminta untuk memasukkan password gitu ya. Jadi pakai akun yang jangan yang lupa password, tapi yang tahu passwordnya. Jadi nanti otomatis akan masuk seperti ini. Nah, apa fungsinya login? Fungsinya login adalah nanti setiap desain yang kalian buat itu akan tersimpan di dalam satu akun, ya akunmu itu. Jadi di sini nanti akan ada desain-desain yang sudah pernah kamu buat di sini, gitu ya. Nah, seperti ini misalkan selamat hari libur. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan ulang. Kalau misalkan saya membuat desain sekarang Januari ya, selamat tahun baru misalkan. Kemudian tahun depan saya masih mau menggunakan itu lagi, mungkin akan dirubah background atau dirubah kata-katanya sedikit, tapi poin-poinnya masih sama, maka saya bisa menggunakan desain yang sudah saya buat tahun sebelumnya. Ya, itu fungsi dari login. Jadi setiap hasil karya yang kamu buat, itu nanti akan tersimpan di sini. Kalau kamu pindah ke komputer lain atau pindah ke HP lain, kemudian login dengan akun yang sama, maka desainnya akan berpindah ke komputer atau HP tersebut. Gitu ya. Itu fungsi daripada login. Nah, di Canva ada beberapa jenis, tidak cuma beberapa, banyak. Ya, ini saya contohkan, saya pilih yang di tulisan template ini. Nah, template itu model gitu ya. Jadi di sini ada pilihan sosmed, ada personal, ada bisnis, ada marketing, ada education, ada trending. Nah, yang sering dibuat oleh Bapak Ibu guru yang di sekolah itu namanya Instagram post. Ini ya, Instagram post, maka bentuknya adalah persegi, atau kalau dulu disebut bujur sangkar, panjang dan lebarnya sama. Lalu itu nanti kalau dimasukkan ke status WA, ujung atas dan bawahnya tidak terpotong, tidak ketutupan nama dan sebagainya. Tapi kalau kita bikinnya Instagram Story, itu biasanya bagian atas akan terpotong. Ya, nah, ini contoh, ada IG, ada Facebook, ada YouTube yang sering membuat video lalu diupload ke YouTube pasti kenal istilah thumbnail gitu ya. Bikin thumbnail itu bisa juga menggunakan Canva. Jadi kalau kamu buka YouTube terus di sana sudah ada gambarnya. Nah, Thumbnail itu gambar YouTube-nya ya? thumbnail itu seperti ini. Contoh ya. Saya buka YouTube. Masih kelihatan toh ini browser saya? Iya. Ya, saya contohkan ya. Thumbnail itu apa sih gitu. Jadi kalau saya mengupload YouTube khususnya yang tentang rekaman Zoom ini, itu kan saya tidak bikin thumbnail. Jadi yang muncul adalah gambar kecilnya adalah kalian atau mungkin saya gitu. Tapi kalau saya membuat thumbnail, maka itu bisa dibuat ada gambar yang lain. Nah, kalau misalkan ini saya tampilkan gini ya. Nah, ini yang ada di sini, sudah kelihatan ya. Yang ini jadwal pencairan tunjangan, ini thumbnail. Di dalam video nggak ada gambarnya ini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ini punya saya, yang di bawahnya ini. Pengenalan Microsoft Word 1, ekstrakurikuler TIK SDKI. Ini kan, ini bukan thumbnail. Ini adalah potongan dari video rekaman saya. Ini ya. Ini potongan dari video rekaman saya. Jadi kalau misalkan itu bentuknya seperti ini, ada tulisannya adik ketemu gede. Pak, Nah, cara masang thumbnail gimana? cara Cara masang thumbnail. masang thumbnail. Oke, ini ada YouTuber ini kayaknya. Oke, saya contohkan ya. Ini saya akan, saya buka satu lagi. Ini saya stop share dulu. Ada yang tertarik tampaknya. Ini saya buka yang akun yang ada channelnya. Oke, saya share screen yang ini kayaknya.
Kelihatan sudah? Iya. Nah, kalau kita upload YouTube, upload video itu kan biasanya masuk di sini, di bagian buat, lalu upload video kan. Iya. Nah, setelah videonya terupload, beberapa video terupload, contoh seperti di channel saya ini, maka saya bisa masuk yang namanya channel Anda. Ini kan, channel saya. Nah, ini akan muncul channel saya, lalu ada video-video saya. Jadi ini cuman isinya channelnya saya gitu ya. Jadi bukan bukan video orang lain. Nah, di sini ada. Kemudian kita masuk ke yang namanya YouTube Studio. Kelihatan? Tadi kan channel saya di paling atas, kemudian pembelian, lalu bawahnya YouTube Studio. Iya. YouTube Studio saya klik. Nah, nanti akan Kalau itu muncul pakai HP sama aja, Pak. sama, cuman lebih lebih apa ya, banyak yang nggak kelihatan gitu. Oh. Oke, ini tampilannya seperti ini di YouTube Studio ini kita bisa lihat ini videonya ditonton berapa lama, kemudian nanti ada kalau selama penontonan itu banyak orang yang ngeklik dan seterusnya kelihatan semua di sini. Nah, sekarang kita mau langsung ke bagian thumbnail yang seperti tadi diminta ya. Jadi masuk ke tulisan konten, ini kan dashboard, bawahnya konten, konten itu berarti videonya. Ini diklik. Nah, ini misalkan video yang kemarin saya upload ini ya, yang ekstra TIK yang kelas 4 ini, yang pertama ini. Ini kan tidak ada thumbnailnya. Nah, di sebelah sini itu ada tulisan detail, ada analitik, ada komentar, ada lihat di YouTube, lalu ada titik 3 dan sebagainya. Ini kan. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah judul dan deskripsi dan seterusnya. Nah, langsung ke thumbnail. Thumbnail itu ada di bagian ini, detail. Bagian yang kayak pensil ini diklik, maka akan muncul detail video. Ini judul yang tampil di YouTube saya. Kemudian ini keterangan, deskripsi, lalu thumbnail. Nah, ini bagian sini thumbnail. Ya, thumbnail itu kalau Ya, kita Pak. tidak mengupload, maka di sini adalah potongan video yang saya upload. Tapi kalau misalkan ini nanti mau saya beri thumbnail, misalkan ya, ini akan saya kasih contoh thumbnail tapi yang sudah jadi di internet misalkan. Microsoft Word. Misalkan saya ambil bukan thumbnail tapi gambar gitu ya, gambar asal. Misalnya Microsoft Word seperti ini. Kemudian ini akan saya simpan. Ada di desktop aja. Desktop, balik ke sini. Nah, di sini saya sudah punya gambar Microsoft Word yang tadi. Saya klik upload thumbnail. Diklik, kemudian ke desktop. Ini gambar yang tadi yang saya download. Ini diklik, lalu klik open. Maka ada thumbnail tulisan Microsoft Word seperti ini. Ini saya pilih, klik. Lalu di bagian atas ada tulisan simpan. Kelihatan ya, warna biru. Sebelah kanan atas. Di bawah buat, ini kan ada tulisan simpan. Nah, ini tinggal diklik simpan. Klik. Nah, maka gambar ini, thumbnailnya sudah berubah jadi tulisan Microsoft Word. Kalau saya buka di internet, di YouTube ya, misalkan saya ganti YouTube lagi, terus masuk ke channel saya. Coba ya, Pak. Ya, sambil coba boleh. Sambil channel saya, diklik, maka di video saya, yang video terakhir itu pasti halaman awalnya Ini. ini sudah berubah. Oh, ini belum berubah, berarti masih ada proses loading gitu ya. Coba kita refresh. Biasanya kalau internetnya lancar, maka ini akan langsung berubah jadi thumbnail. Kayak seperti ini misalkan. Yang saya buat yang ada thumbnailnya, misalkan ini, ujian nasional atau asesmen nasional. Ini kan saya pernah mensosialisasikan ANBK ya, waktu itu ada Bu Siska, ada Bu Ira, pesertanya kalian juga. Nah, ini ada thumbnail depannya seperti ini, ujian nasional, dicoret, diganti asesmen nasional. Oke, ternyata belum berubah.
Lalu ini juga ini thumbnail. Ini juga saya buat di Canva. Ini ada tulisan edited dan sebagainya. Ini Canva juga. Kalau yang langsung gambar orang-orangnya ini berarti yang tidak diberi thumbnail. Oke, ini mungkin agak lama prosesnya. Tapi kalau yang di uh, YouTube Studio tadi sudah langsung berubah sih. Ini memang pas koneksinya kurang lancar. Ya, ya nggak bisa. Oke, nanti yang thumbnail akan kita lihat lagi ya setelah kita menunjukkan sedikit tentang Canva. Nanti saya balik ke YouTube lagi, mungkin sudah berubah thumbnailnya. Jadi ada proses ya. Tapi kalau misalkan itu begitu kita selesai upload video ke YouTube, terus waktu setelah itu di next, nanti kan kita bisa milih thumbnail. Nah, kalau thumbnailnya di-set dari awal, kemungkinan langsung akan muncul itu. Tapi kalau ini kita edit, berarti ada proses atau butuh waktu. Oke, sekarang saya akan tampilkan Canva lagi yang tadi. Nah, yang Canva tadi ada di sini. Ya, oke, sudah kelihatan ya tampilan Canva-nya. Oke. Nah, selain ini, selain sosial media, kita juga bisa membuat undangan, kartu, kemudian kartu pos, bahkan presentasi yang dulunya cuma bisa dibuat dengan PowerPoint, sekarang pakai Canva pun kita bisa membuat presentasi. Ya, kemudian ada logo, ada kartu nama, poster dan sebagainya. Nah, eh, beberapa bagian dari sini itu kan biasanya yang paling sering digunakan kalau di SD itu kan buatlah poster gitu ya. Pasti lebih sering mendengar kata itu. Buatlah poster tentang contohnya misalkan hemat energi atau tentang apa. Saya pernah melihat hasil karya kalau enggak kakak kelasmu ya angkatan yang sebelumnya itu bahwa mereka membuat poster, kemudian dikumpulkan, ada yang ditempel di majalah dinding, salah satunya dulu di perpustakaan, di depan lab komputer itu kan ada papan untuk menempelkan hasil karya siswa ya. Nah, dulu pernah ada poster buatan siswa, hasil karya siswa yang dipajang di sana, selain puisi dan sebagainya. Oke, sekarang kita langsung ke latihan pertama yang termasuk nanti untuk tugas itu adalah membuat poster. Ya, membuat poster berarti kita awali dari template, kemudian kita pilih poster. Nah, untuk Canva ini jangan dibayangkan kalian harus membuat poster dari nol ya, dari kosongan kertas kosong seperti kalau pelajaran menggambar, pakainya buku gambar ukuran A3 terus kamu gambar dari awal kosong itu enggak. Jadi di Canva kita bisa menggunakan template yang sudah ada, model yang sudah ada, tinggal kita modifikasi, kita tambah-tambah, ataupun bisa dibuat dari nol sebenarnya, dari kreasi kamu sendiri bisa, gitu ya. Cuma nanti modelnya adalah tidak menggambar secara penuh. Oke, ini area izin listriknya mati. Berarti area mungkin rumahnya di daerah utara ya, Magelang Utara kayaknya hari ini perbaikannya di RSJ dan sekitarnya.
Oke, belum muncul. Berarti memang IndiHome-nya trouble juga. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi ini kan template dari poster. Di sini ada beberapa pilihan, ada modern, ada minimal, ada simple, ada ilustrasi, ada elegan, ada colorful. Mungkin ada yang bertanya, di belakangnya kok ada angka-angkanya itu ini apa sih? Gitu toh. Modern ada 6,5K. Ada yang tahu istilah ini? Yang tadi suka YouTube-an pernah tahu istilah pakai belakangnya K itu artinya apa? Tadi siapa ya? Sepertinya keluar juga. K itu 1000 ya, Pak? K itu 1000 ya, kilo gitu ya. K itu kilo, 1000. Nah, apa maksudnya modern ada 6,5K? 6,5K itu kan berarti 6.500 gitu kan. Ternyata ini ada 6.500 template yang bisa kita gunakan. Banyak sekali ya, 6.000. Jadi kalau misalkan kita buka Canva, kemudian saya buat semua buat template modern. Satu kelas harus berbeda, itu tidak masalah karena ada 6.500 desain yang bisa kita pilih. Banyak sekali kan? Minimalis ada 6.300, simple ada 4.900 desain. Ada cukup banyak desain untuk semuanya bisa digunakan. Nah, sekarang kita mau ambil salah satu aja yang kelompoknya, oh di sini juga ada kelompok lagi. Ada back to school, ada coronavirus, ada lost dog, ada event, ada advertising, ada school, ada foto, campaign, dan sebagainya. Ini juga pengelompokan ya. Jadi selain ini, selain stylenya ini, ada juga pengelompokan seperti ini. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana gitu ya. Misalkan saya ambil yang simple aja, simple. Saya centang, maka nanti template yang akan muncul ini adalah ini ya, 4,9K ada 4.900 template yang bisa diambil dalam kelompok simple. Oh, ternyata kalau simple itu sederhana seperti ini ya. Misalkan ini, welcome to Mr. Aaron Classroom. Yang ada namanya Aaron kelas 5 apa kelas 6 ya? Itu ya. Nah ini. Jadi desainnya sederhana, kemudian sudah ada tulisannya, tinggal misalkan diganti jadi Mr. Samuel Classroom, misalkan. Lalu di sini ada tulisan ini, free bawahnya. Ya, kelihatan ya. Ini contohnya yang tadi welcome to Mr. Aaron Classroom itu kan free. Artinya desain ini, template ini bisa kamu gunakan, bisa kamu modifikasi tanpa ada tulisan istilahnya watermark di gambarnya ini. Ya, tapi kalau misalkan ini ada tulisannya Pro, berarti kalau ini kamu buka, kamu edit, nanti akan ada watermark-nya. Kecuali kamu beli Canva yang Pro atau berlangganan Canva Pro. Ya, tapi yang free ini juga sangat banyak, jangan khawatir gitu ya. Yang Pro memang ada, tapi yang free tetap banyak. Gitu ya. Jadi nanti kalau kamu mau desain, boleh pilih yang free aja. Karena yang Pro nanti akan ada tulisannya, mungkin agak merasa aneh gitu ya. Nah, ini saya contohkan, ini sebentar lagi kan Imlek ya, tanggal 1 misalkan. Saya ambil ini, yang Happy Lunar New Year 2022, ini free. Ini ada waktunya 5 detik, ini artinya nanti jadinya adalah video. Ya, kita buka contoh misalkan, klik. Nah, ini ada tulisan customize this template gitu kan. Nah, ini tinggal diklik. Jadi hasilnya kalau kadang kamu lihat status di ayat itu ya yang dibagikan itu kan ada yang bentuk video, ada yang bentuknya gambar, dikasih tulisan dan sebagainya. Itu semuanya bisa dibuat pakai Canva. Ini contoh yang nanti hasilnya adalah video. Video itu berarti mungkin ada animasinya, ada sesuatu yang bergerak dan tidak cuma gambar seperti ini. Ini ada tulisannya ini ya, Happy Lunar New Year 2022. Nah, misalkan ini kan untuk tahun ini gitu ya, New Year 2022. Kita pengen dipakai untuk tahun depan gitu ya. Nah, untuk tahun depan kita tinggal klik tulisan 2022 ini, yang ini New Year 2022, lalu diklik 2 kali.
maka ini bisa kamu ganti jadi 2025 misalkan. Kelihatan nggak sih ini? Nah, ini ya, jadi 2025. Jadi semudah itu. Jadi cukup tinggal dua kali klik, lalu diedit tulisannya sudah jadi berubah jadi tahun yang akan datang. Atau misalkan ini mau saya beri gambar, tambahan gambar. Ini kan cuman gambarnya harusnya ada di tengah sini, cuman karena koneksi internetnya kurang lancar, gambarnya nggak muncul kan. Nah, ini bisa kita tambahkan gambar di sini. Misalkan saya mau cari logo SDKI misalkan ya, logo YPKI. Nah, ini logo YPKI, misalkan ini yang putih ya, yang uh, ada backgroundnya. Nanti saya carikan yang nggak ada backgroundnya. Tekan di stop, kemudian nah di sini saya bisa upload. Kelihatan ya tulisan upload di sebelah kiri, ada template, elemen, upload. Ini upload, diklik. Kemudian saya akan memasukkan logo YPKI. Ini. Cuman ini nanti jadinya agak jelek karena ini logonya masih ada background putihnya. Tapi kalau misalkan desainmu ini putih, maka ditempeli gambar ini tidak masalah gitu ya. Nah, setelah ini terupload, gambar logo YPKI ini cukup diklik, maka sudah muncul di sini. Maka ini mau ditaruh di tengah. Tadi di tengah ada gambarnya macan ya. Ini saya tutup pakai logo YPKI misalkan seperti ini. Gambar macannya bisa dihapus, bisa kamu ganti seperti ini, tahunnya seperti ini. Kemudian misalkan ini kamu rasa sudah cukup, misalkan kamu rasa sudah cukup, ini sebenarnya kan bisa dirubah macam-macam ya. Bisa ditambah, bisa dihapus, bisa ditambahi media yang lain, ada image, ada video, ada audio, dan seterusnya. Tapi kalau kamu merasa ini sudah cukup, sudah selesai, maka ini bisa di-download. Nah, cara downloadnya gimana? Di bagian atas ini ada gambar anak panah turun ini ya, gambar panah turun. Ini kalau diklik, ada tulisan download. Nah, karena ini bentuknya video, maka tipe filenya adalah MP4, MP4. Ya, MP4, lalu saya klik download. Lalu ada proses mendownload ini, MP4 video, Happy Lunar New Year. Ini download. Tergantung ukuran filenya yang kamu buat ya, posternya kecil atau besar, kemudian elemennya banyak atau sedikit, maka proses downloadnya akan jadi lebih lama atau cepat. Oke, nah seperti ini. Ini cuman iklan yang belakang ini ya. Jadi ini si Canva ini punya fasilitas untuk mencetak. Untuk mencetak, tapi modelnya adalah desain ini dikirimkan lalu nanti dipostkan oleh Canva. Ini tidak kita lakukan, kita cuma butuh filenya saja. Maka ini saya tutup. Lalu saya buka hasil downloadnya. Oke, hasil downloadnya ada di hasil downloadnya. Ada. Saya ulangi download lagi.
Nah, ini mulai download tadi berarti belum selesai mendownload ya. Nah, sekarang saya tahu tempatnya ada di downloads, kemudian video. Nah, ini hasilnya. Nah, ini saya stop share yang di Canva. Lalu saya share screen yang hasil videonya. Nah, kelihatan ya poster ini. Kalau ini saya jalankan, ini gambar macannya tadi yang goyang-goyang belum tertutup sempurna, harusnya tadi dihapus gambarnya. Maka kalau ini dijalankan, maka akan muncul ada gambar macan yang bergerak-gerak, tapi Happy Lunar New Year 2025. Sudah seperti yang tadi kita edit. Ya, jadi Canva tidak terlalu sulit karena sudah ada template yang disediakan, kita tinggal pilih. Jangan lupa untuk memilih template, gunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau mau Boleh tarik, juga Mbak Bibi tutor Mai. gimana Bayu? Oke. Ya, jadi untuk membuat desain di Canva, kita gunakan pencarian dengan bahasa Inggris. Jadi misalkan ini saya kasih contoh lagi, sudah terlihat ya, template. Nah, misalkan kita ingin membuat tentang sekolah, kita ketik di sini sekolah misalkan. Lalu di enter, ya akan muncul desain-desain yang berbahasa Indonesia ya, karena saya pencariannya sekolah. Nah, seperti ini, kelihatan ya. Taman Kanak-Kanak Oase, mari bahas pikiran desain, alternatif selamanya. Mungkin kalau kalian merasa aneh dengan bahasanya, ini mungkin terjemahan langsung dari bahasa Inggris, jadi tidak diedit terlebih dahulu. Ya, bersiap untuk sekolah. Ini kan kalau saya merasa agak aneh ya dengan kata-kata ini ya. Bersiap untuk sekolah. Kemudian, ayo serbu. Pernah lihat poster yang tulisannya ayo serbu? Kayaknya enggak ya. Nah, jadi ini memang langsung diadaptasi dari bahasa Inggris. Jadi agak ada kata-kata yang terjemahannya aneh gitu. Tapi kalau misalkan ini melawan bullying itu memang benar ada. Kemudian seminar sketsa urban. Ini semua template yang punya kata kunci sekolah. Ya, kalau kita perhatikan ini, saya letakkan paling atas ya, ini kan tulisannya muridnya hebat, Festival Dongeng Cerita Rakyat. Kalau ini saya ganti dengan kata kunci sekolah tapi bahasa Inggris, school, ini ya, saya enter, maka yang tampil akan sedikit berbeda, walaupun ini karena saya menggunakan akun belajar ID, ya, akun belajar yang dari Kementerian Pendidikan, maka yang tampil di sini akan bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau kamu pakai email pribadimu, ya email pribadi, itu pasti nanti di sini banyakan template-nya adalah bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi jangan heran, jangan kaget tuh kok punya Pak Sam bahasa Indonesia, punya saya bahasa Inggris, yaitu karena penggunaan akunnya, akun yang digunakan. Kalau saya akun belajar, istilahnya sudah diplot khusus untuk Indonesia, ya nanti tampilannya akan berbahasa Indonesia, walaupun menu-menunya tetap bahasa Inggris. Ya, kalau kita perhatikan yang di atas tetap home, tetap file, resize, lalu share, ini kan bahasa Inggris semua. Cuman yang di sini di template-nya akan dapat yang bahasa Indonesia. Oke, itu pembuatan yang pertama, yang paling simpel adalah membuat poster ya, membuat sebuah gambar yang bisa kalian edit. Nah, untuk tugasnya nanti posternya tidak harus bergerak ya. Jadi posternya boleh yang cuman gambar saja dengan sedikit tulisan, boleh. Kemudian usahakan yang tidak terlalu banyak ornamennya ya. Jadi misalkan ini cuman simple siswa terbaik, terus foto namanya siapa, ada background gambar sedikit gitu ya. Jadi enggak harus yang rumit tampilannya, misalkan seperti ini. Oke, tidak kelihatan ya. Ayo kurangi sampah. Ini misalkan ini kan banyak tulisan-tulisannya kecil-kecil.
Nah, saya pengen poster yang simple, ya, poster yang simple, tapi mengena. Nah, tema posternya adalah hemat energi. Mungkin sudah pernah ya di kelas 4 atau di kelas 5 ini ada materi tentang hemat energi ada ya, kalau nggak salah. Entah tema berapa atau subtema berapa, kayaknya saya pernah membaca judulnya itu hemat energi. Nah, hemat energi, nanti kamu bisa pilih template yang ada di sini. Mungkin tidak harus judulnya tentang energi, ini bukan harus begini, ya, bukan harus ini ya, bukan matikan lampu. Tapi kamu bisa juga ambil ini, tapi kata-katanya diganti ya, jangan yang ini, jangan dikumpulkan apa adanya. Gitu ya. Jadi tetap harus diedit, bukan mentah seperti ini. Di sini kan sudah ada poster energi, itu ada matikan lampu, ada ini air, hemat air, tapi ini hemat airnya pro. Kemudian ada earth hour dan sebagainya. Ini bisa kamu ambil backgroundnya, cuman tulisannya harap diganti. Gitu ya. Poster, temanya hemat energi, temanya itu. Jadi kalau kamu misalkan pengen posternya di sini misalkan masih yang polos, kamu bisa pilih yang dari yang tempat kosong tadi, kemudian cari gambar di internet, lalu dimasukkan, diupload, tempel ke sini, dan seterusnya. Nah, lalu diberi tulisan yang sesuai. Nah, misalkan tadi yang hemat energi kan ini, matikan lampu, jam sekian sampai jam sekian. Misalkan, atau misalkan hemat air, gambar keran air tapi airnya netes gini seperti ini. Nah, kemudian ada tulisan air untuk kehidupan atau apa dan seterusnya, bebas. Gitu ya. Pokoknya temanya adalah hemat energi, bisa energi air, bisa energi listrik, bisa energi yang lain-lain. Oke, untuk tugas ada pertanyaan dulu. Jadi bukan digambar di kertas ya, tapi di Canva. Buat di Canva, kemudian hasilnya di-download seperti tadi, lalu dimasukkan ke Schoology. Pernah ya dulu di kelas 3 mengumpulkan gambar, nah caranya sama. Di Schoology, Temanya tentang apa, Pak? hemat energi. Oke, Bayu. Nah, paling lambat 1 minggu, seperti biasa. Ya, 1 minggu. Kalau pakai Canva sebenarnya kamu buat 10 menit saja sudah cukup bagus. Oke ya. Jadi buat pilih desain yang sudah ada, kamu modifikasi, kamu tambahkan gambar dari internet boleh, kamu masukkan tulisanmu sendiri, ya istilahnya kata-katamu sendiri. Kalau tulisannya kan tinggal ngetik ya, masukkan kata-katamu sendiri, tinggal mengedit tulisan yang sudah ada di sana. Nanti setelah itu jadi tinggal di-download, kamu sudah punya gambar. Ya, ini suka bikin status, kalau nanti posternya bagus boleh dipasang di status ya, status WA atau di-upload ke IG masing-masing boleh. Gitu ya, poster. Nanti yang suka berkata-kata, yang suka nulis caption boleh dikasih caption apa-apa gitu ya. Nah, tapi yang nanti yang dikumpulkan ke Schoology gambarnya saja, diupload ke assignment. Foldernya adalah pertemuan 13 kalau nggak salah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Gimana? Pelajaran TIK tatap mukanya kapan? Pelajaran TIK tatap mukanya kapan? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, selama ini itu kan kalian masih dibagi 2 shift ya. Shift pagi, shift siang, masuk pagi, masuk siang. Nah, semua ekstra itu akan ada di sore hari berarti.
termasuk TIK. Karena kamu masuknya cuma sekitar 2 jam 3 atau 4 jam pelajaran, tapi itu untuk mata pelajaran yang wajib. Jadi ada matematika, SPDP, PKN, agama, dan sebagainya itu kan di jam awal. Nah, ekstra yang dimasukkan ke jam awal saat ini adalah baru bahasa Inggris. Ekstra yang masuk ke jam pagi itu baru bahasa Inggris karena bu gurunya itu maunya tetap muka, nggak mau online. Sudah pelajaran bahasa Inggris belum? Sudah ya. Nama gurunya siapa? Nah, yuk, kita tes dulu. Yang diam. Miss Christine. Miss Christine. Miss Christine, kenalannya. Padahal di grup kelas tulisannya bukan Miss Christine loh kemarin. Kalau ada yang membaca, nanti scrolling tulisannya adalah Miss Ningsih. Ya, Miss Christine ya, bolehlah Miss Christine. Namanya Wong Christine Ningsih, jadi boleh. Ya, Christine. Nah, selain itu nanti beberapa ekstra itu sudah ada yang sore ya. Contohnya kemarin yang mau sore itu adalah ensemble. Lalu yang pulang sekolah itu science club. Ada yang ikut? Nah, Saya ikut. Mita ikut apa Mita? Saya Mita ku ini ikut ekstra apa? Science Club. Science club. Science Oke, Science club sama Miss Maya kemarin ya berarti ya. Iya. Nah, Miss Maya atau Miss Siska. Nah, itu sudah dilakukan sepulang sekolah. Nah, kelemahannya adalah yang siswa yang masuk pagi. Siswa yang masuk pagi itu pulang dulu kan biasanya? Iya. Ya, pulang dulu 2 jam kemudian ke sekolah ikut science club. Gitu kan. Nah, lalu kalau yang masuk siang sih enak-enak aja ya. Berarti setelah selesai pelajaran langsung science club. Oke. Nah, nanti masalahnya adalah di pengaturan waktu yang berikutnya. Kalau misalkan ada science club, ini contoh yang kelas 4 kemarin ya. Ada science club, kemudian lanjut TIK, dan sorenya ensemble. Ada siswa yang terus rencana, ini baru rencana tapi, rencana enggak pulang. Dari siang sampai sore. Kemarin nggak ada ensemble, Pak. Nah, untungnya adalah enggak ada ensemble. Ya, toh Bayu. Nah, terus waktu setelah science club, anak ini pulang. Ikut ekstra TIK, Zoom kan di rumah. Loh, kok enggak di sekolah gitu toh. Ternyata ensemble-nya libur. Nah, untungnya seperti itu. Tapi kalau ensemble-nya enggak libur, bayangkan aja. Rasanya kayak sekolah biasa, tapi pulangnya jam 4 atau jam 5 gitu ya, sampai ensemble selesai. Iya, sama 5. Nah, sampai jam 5. Ya, itu masih dipikirkan sih sebenarnya. Nah, harapannya adalah setelah kalian vaksin ini kan pasti 2 kali. Pasti 2 kali ya. Jadi yang besok Kamis kalian lakukan itu kan namanya vaksin pertama. Kemudian 1 bulan kemudian, jadi ini kan berarti besok tanggal 20 Januari kan vaksin. Lalu nanti tanggal 18 atau 19 Februari akan ada vaksin kedua. Nah, kalau saya lihat di jadwal, di kalender, itu mungkin kalau 18 itu hari Jumat, 19 hari Sabtu. Nah, itu ada vaksin kedua. Nah, setelah vaksin kedua, harapannya adalah kalian lebih kebal terhadap, bukan kebal sih sebenarnya, kalau kamu kena terinfeksi virus corona, COVID, itu efek sampingnya lebih ringan dibandingkan kalau kamu belum vaksin. Gitu ya. Jadi misalkan kalau saya belum vaksin, saya kena COVID, itu mungkin saya akan parah, akan sampai bed rest 1 minggu misalkan. Tidur di rumah 1 minggu, nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan kamu sudah pernah vaksin dan kamu kena COVID, itu mungkin bed rest-nya akan lebih singkat, mungkin cuma 2 hari. Gitu ya. Sama-sama kena, tapi tetap bisa kena, cuman efek sampingnya tidak separah kalau kamu belum vaksin. Mungkin dijelaskan seperti itu ya di sekolah tadi atau kemarin? Ya. Oh, enggak, ini
Gabriel Tinton geleng-geleng L ya. L mungkin masih, vaksin ya. Pokoknya kayak kalau kita dulu bayi harus vaksin, harus imunisasi kalau dulu bayi. Gitu kan. Cuman nggak ada keterangan. Jadi misalkan kamu waktu bayi imunisasi polio, gitu kan. Ada bayi yang sudah imunisasi polio tapi tetap kena virus polio dan kakinya kecil sebelah. Ya, jadi cuman itu persentasenya akan kecil sekali dibandingkan dengan orang yang sehat, yang akan normal sampai dewasa. Ya, sama seperti ini. Vaksin COVID ini, vaksin Sinovac yang disuntikkan besok itu sebenarnya tidak membuat kalian kebal terhadap virus corona. Cuman kalau kamu sampai kena, maka efek sampingnya tidak akan separah kalau kamu tidak vaksin. Gitu ya. Nah, kalian akan vaksin pertama dan kedua, Bapak Ibu guru ini dalam proses akan vaksin ketiga. Ya, jadi kalau kalian ini vaksinnya adalah Sinovac, maka yang besok berikutnya Bapak Ibu guru akan vaksin yang lebih kalau dibilang kalau seperti obat ya, obat yang lebih keras. Ya, jadi Sinovac yang besok dipakai, ini pengetahuan aja ya, jadi sebatas pengetahuan aja bahwa itu adalah bagian dari virus yang sudah mati. Jadi kamu tidak disuntik virus hidup, tidak disuntik virus yang dilemahkan. Kamu disuntik bagian dari virus yang sudah mati. Jadi sebenarnya pastinya efek sampingnya akan sangat kecil sekali. Jadi jangan khawatir, saya 2 kali vaksin juga nggak apa-apa, nggak sakit, gitu ya. Ada yang bilang malah cuman lapar, ada yang bilang ngantuk, kebanyakan cuman bilang pegel. Pegel itu cuman karena bekas suntikannya ya, bekas jarum yang masuk ke kulitmu, itu pegel, tapi sisanya itu tidak ada efek sampingnya. Jangan khawatir, gitu ya. Cuman ada informasi aja, mungkin kalau nanti kamu merasakan gejala seperti flu, ya kamu istirahat di rumah. Pasti seperti itu infonya. Sampai kembali pulih, nggak sakit, lalu masuk ke sekolah. Ya sama kemarin waktu ANBK itu ya, L kemarin awal-awalnya kan ada agak sakit gitu kan. Ingat ya, L agak sakit, terus saya pesen sama tantenya L. Kalau masih seperti ini ya ANBK-nya di rumah saja gitu kan. Nah, tapi ternyata L tetap masuk dan sehat baik-baik saja sampai sekarang gitu kan. Nah, kelas 5 ini kelas percobaan sudah tatap muka paling awal karena ada ANBK. Kelas-kelas yang lain kan terakhir. Nah, kelas 5 ini yang sudah tatap muka, sudah ngumpul di lab komputer rame-rame ya ini, cuman kelas 5 ini. Oke, itu penjelasan seputar vaksin yang akan diterima kalian besok ya. Jadi pastikan kondisi badannya baik, sehat. Sementara ini kan beberapa hari ini sering hujan, jangan hujan-hujan dulu. Gitu ya, yang hobi main hujan-hujanan sementara jangan dulu. Karena kalau setelah divaksin kondisi fisikmu akan lebih menurun karena kamu istilahnya mengenali dari si bagian virus yang dimasukkan ke tubuhmu. Gitu ya. Jadi masih kalau orang awam bilang ya kita sedang melawan si virus itu, padahal ya yang dimasukkan bukan virus beneran, cuman bagian dari virus yang sudah mati. Gitu ya. Nah, harapannya setelah kalian divaksin paling tidak 2 kali, setelah nanti di bulan Februari akan ada peninjauan ulang. Ini kan vaksinnya nggak cuma SDKI ya, semua sekolah divaksin loh ini. Ya, saya yang negeri-negeri, sekolah negeri itu sudah lebih awal, jadi begitu siswa masuk setelah libur tahun baru, itu sudah ada program vaksin. Nah, SDKI kebagian yang tanggal 20 besok. Ya, jadi mungkin sudah ada lebih dari 20 sekolah yang lain. Itu sebelumnya. Ya. Nah, harapannya di Kota Magelang siswa SD sudah banyak yang divaksin. Target nanti Februari sudah selesai ya, Februari Maret mungkin sudah selesai semua vaksin, mungkin akan dibuka tatap muka.
Jadi akan kembali masuk normal, istilahnya mungkin tapi tetap jaga jarak sih. Kelasmu kalau sekarang satu meja satu orang atau 2 orang? 1 orang. 1 orang. 1 orang maksimal berapa satu kelas? 20. 10. 10. Itu penuh enggak? Kalau dibuat penuh ada jaraknya, kira-kira bisa masuk berapa orang satu kelas? Mejanya dimaksimalkan, tetap ada jarak, kira-kira bisa masuk 15? Mungkin 15, kalau enggak 20. 20 mungkin bisa masuk ya. Kelasmu kan 20 anak ya, bener ya? Iya. 20-20 lah. Nah, kalau misalkan tetap bisa jaga jarak 20-20, kamu bisa masuk normal lagi. Begitu. Masuk normal lagi, berarti nanti TIK akan jadi jam pagi lagi, dan bisa langsung praktek di lab komputer. Walaupun kamu sudah pernah praktek ya di sana, komputer barunya sudah pernah kamu pakai semua. Itu ya, yang kelas-kelas lain belum pernah pakai loh, itu yang komputer baru yang nyala-nyala RGB. Nah, gitu ya. Oke. Ini sudah hampir jam 3, berarti saya sudah over ya, overtime. Jadi biasanya cuma 40 menitan, ini sudah hampir 1 jam. Nah, TIK-nya sampai di sini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Nanti setelah vaksin tetap protokol kesehatan ya. Bermasker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Nanti akan ada peninjauan setelah vaksin kedua. Semoga Kota Magelang langsung persentase vaksinnya tinggi, jadi bisa langsung ada tatap muka, tidak terbatas gitu ya. Kalau sekarang kan terbatas, mungkin tatap mukanya lebih full lagi. Oke, begitu. PR 1 minggu seperti biasa. Nanti kalau misalkan ada perubahan akan diumumkan di grup WA kelas. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini. Selamat siang. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih.